In kana dzalikal qaul qad balagha ila alladhi iktabahu fatawatuhu ayastahila minhu wa illam yakun falyastaghfirillah wa la yudhammir alla yaquda ila mislihi. Jadi yang pertama, in kana dzalika, apabila ada itu ghibah atau ucapan yang mengandung ghibah, qad balagha ila alladhina iktabahu, sudah nyampai kepada orang yang kita gibahi. Jadi ucapan kita itu sudah sampai kepada orang yang kita gibahi. Jadi ucapan kita sudah sampai kepada orang tersebut. Maka fataubatuhu ayastahila minhu, kata para ulama, maka cara tobatnya kita datang minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi tadi. Itu. Sesudah kita minta maaf, nah, maka ma'ilam ya belum fayastaghfirullah ma'ilmu. Tapi kalau ucapan ini belum sampai, gitu ya, belum sampai kepada orang yang diceritakan tadi, maka fayastaghfirullah ta'ala, cukup minta ampun kepada Allah. Jadi kalau misalnya ucapan kita ini sudah sampai kepada orangnya, nah, itu tidak bisa tobat, diterima tobatnya sebelum kita minta halal, minta maaf. Kalau kita sudah minta maaf dan mengakui dosanya bahwa kita pernah menceritakan kamu, nah sesudah itu saya minta maaf. Nah kalau sudah dimaafkan baru tobatnya diterima. Kalau ucapannya sudah sampai. Tapi kalau ucapannya ini belum sampai dan dia tidak tahu bahwa kita menceritakan teman kita, maka kalau belum sampai, maka falyastaghfirullah ta'ala, cukup kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yudhir alla yauda ila mislihi, dan menyembunyikan, artinya jangan disampaikan gitu ya. Jangan disampaikan. Terus alla yauda ila mislihi, dan jangan mengulangi kembali ucapan tersebut gitu. Nah ini makna bahaya ghibah ini di sini sulitnya. Jadi kalau kita pernah ghibah ya, menceritakan saudara kita, kemarin kan dibahas ya definisinya ghibah. Nah, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita minta maaf atau minta halal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waruya diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya laki-laki datang rajul Ibnu Sirina kepada Syekh Sirin. Diriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Syekh Sirin. Faqala, maka berkata, ini iktabituka, sesungguhnya saya sudah menggibah kamu. Faj'al li fihi lin, moga-moga atau mudah-mudahan kamu bisa menghalakannya. Jadi orang ini datang ke Ibnu Sirin bahwa orang itu berkata bahwa saya sudah menggibahkan kamu, gitu benar. Ya. Maka Ibnu Sirin berkata, wa kaifa uhilla ma haramallah, bagaimana bisa perkara yang diharamkan oleh Allah bisa jadi halal? Jadi mau bisa ayat perkara anu haram jadi halal. Jadi Ibnu Sirin sendiri mana bisa jadi perkara anu jelas hukumna haram bisa jadi halal. Tuh, maka yang selanjutnya faqala wa kaifa uhilla ma haramallah. Wahai Ibnu Sirin, terus bagaimana caranya supaya perkara ini bisa jadi halal? Maka annahu asyara ilaihi bil istighfari wa taubati ila Allah Ta'ala. Maka Sirin ini berisyarat dengan apa? Bil istighfari wa taubati ila Allah Ta'ala ma'a istilalihi minhu. Maka kata Ibnu Sirin, kalau kamu ingin ya perkara yang tadinya yang haram ini bisa jadi halal, ya artinya yang tadinya diharamkan bisa hilang keharamannya manakala kita sudah beristighfar kepada Allah, minta maaf dan
minta dihalalkan kepada orang yang pernah kita gibahi. Nah, kakarak sudah bisa. Mentang berat ya, lalu orang hayang bebaskan dosa gibah, sedangkan ieu gibah teh dianggap dosa enteng gitu teh. Ya, dianggap dosa enteng. Lamun geus menyerang personal ya, menyerang individu. Itu bahaya. Yang selanjutnya, fa illam tablugh ila sahibihi tilkal ghibati fatawatu ayastaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaihi. Dan fa illam tablugh ila sahibil ghibah, ketika tidak sampai ucapan ini kepada orang yang kita gibahi, fatawatu ayastaghfirullah, maka tobatnya cukup kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, wa yatubu ilaihi, dan tobat itu orang yang gibah tadi, wala yukhbiru, dan tidak boleh menceritakan kepada orang yang kita gibahi. Yang hari ini setiap apalin mak musrik kemarin ulah yang ulah bejakeun gitu. Anu bejakeun pan jadi beda deui ceritanya. Si anu cenah ngomongkeun anjeun kieu gitu kan. Tak tahu beda deui. Maka bahwa ahsanu itu tobat lebih baik. Jadi kalau ucapan itu belum sampai kepada orang yang kita gibahi, maka cukup bertaubatnya mohon ampun kepada Allah dan tidak boleh mengulangi dosa tersebut. Tapi kalau ucapan kita sudah sampai kepada orang yang kita gibahi, maka terlebih dahulu kita minta halal, minta maaf. Sesudah minta maaf baru beristighfar mohon ampun kepada Allah dan tidak boleh mengulanginya kembali. Itu cara tepatnya. Nah, yang selanjutnya, likai la yastaghinu qalbuhu bihi. Tujuannya apa? Agar tidak disibukkan hatinya dengan gibah tadi. Jadi kalau misalnya diceritakan ini, pastilah orang yang diceritakannya pasti hatinya, perasaannya terganggu. Karena geus diomongkeun pan saha nu geunah, bener teh. Ibu jeung bapak keur tenang, aya we ceritaan teu geunah kana hate, pan ngaganggu kana konsentrasi, bener. Ngaganggu kana konsentrasi. Nu tadina keur tenang-tenang karena ada ucapan yang gak enak, akhirnya mengganggu pikiran. Makanya supaya tidak terganggu pikirannya, maka jangan disampaikan. Ini nanti ada bab yang lain ya, itu ada bab namimah nanti karena ini antara gibah dan namimah ini hanya berkaitan gitu, berkaitan ya. Antara gibah dengan namimah ini berkaitan. Terus yang selanjutnya, walau annahu, kalau ada qala mutanan ucapan itu bohong, lam yakun, tidak bukti dalika kepada itu ucapan, bihi, dari orang yang gibah tadi, fa inahu yahtaju ila taubati fi salasati mawadi'a. Kalau ucapan itu tidak bukti, artinya ucapan bohong. Itu kan biasanya ucapan itu kemarin kan pernah dibahas ya. Ada ucapan walaupun memang yang diceritakannya itu benar, tapi kalau yang diceritakan walaupun cerita itu benar fakta gitu kan, tapi karena ada hati kita ada dengki dan hasud, maka itu termasuk gibah. Nah, ini yang diceritakan, yang digibahkan itu tidak ada faktanya. Ya, tidak ada faktanya. Maka kalau tidak ada faktanya, namanya dusta, berarti bohong. Maka ketika ucapan itu dusta, fainahu yahtaju ila taubatihi fi salasati mawadi'a. Maka ketika ucapan itu tidak ada buktinya, ya, gibah itu tidak ada buktinya, yang kita gibah itu enggak sesuai dengan fakta ucapan kita, maka yahtaju ila taubati fi salasati mawadi'a. Maka cara bertobatnya ada 3 cara. Ada 3 cara. Apa yang pertama? Ahaduha ayyarji'a ilal qaumil ladina tatakallama bil buhtani indahum. Ayyarji'a ilal qaumil ladina, dan dia kembali kepada kaum itu takallama, dia berkata bil buhtani dengan dusta indahum, di
depan kaum tersebut. Wa yaqulu inni qad dzakartu indahu fulanan bi kadza wa kadza fa'lamu inni kadzibun fi dzalik. Jadi cara tobatnya gini, ketika ada ucapan kita bohong, misal contoh, ini contoh ya biar lebih mudah dipahami. Ini ada Umar, ya, udah ada Umar. Umar ini sedang menceritakan Zaid. Kata Umar bahwa Zaid itu punya istri 2, itu kan? Punya istri 2, padahal Zaid itu punya istri 1. Berarti itu kan udah 4 ya. Udah menceritakan. Nah, maka ketika bertobatnya bagaimana cara bertobatnya? Maka kita datang kepada siapa tadi? Zaid, ya, datang kepada Zaid bahwa Umar bilang gini, bahwa ucapan yang saya ucapkan bahwa Zaid punya istri 2 itu adalah bohong. Bahasa ayat apa? Klarifikasi, ya, klarifikasi atau bahasa agama tabayun. Nah ini yang disebut tabayun ini. Ya, maka coba klarifikasi tabayun artinya apa? Biar jelas, ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ucapan itu bohong, maka kita datang kepada orang yang digibahi itu, terus kita berkata bahwa ucapan saya itu bohong. Itu cara yang pertama. Terus fa'alamu inni kadzibun fi dzalik. Wasani yang kedua, ayat hamba illal ladzi, dan dia berangkat atau pergi ke si yang gibah ini kepada orang yang digibahnya, qala alaihi buhtanun, bahwa ucapan saya ini dusta. Terus wa yatlubu minhu ayat alahu fi khillin, dan sesudah ucapan itu, bahwa ucapan itu diakui bahwa ucapan itu dusta, maka ayat alahu fihilin, minta kepada orang yang digibah itu minta dimaafkan. Mana beratnya soalnya itu, so, dan jarang begitunya. Orang kalau harus ngagibah mas gampang wae, terus taraya urusan mentah hamburan naon geus we. Padahal dosa itu dicatat nanti di hari kiamat akan habis kebaikan-kebaikan kita untuk menutupi kesalahan dan dosa kita kepada sesama. Nah ini maka ada hadis Nabi yang disebut orang-orang muflis. Selain dia punya hutang secara zahir dalam bentuk hutang piutang atau uang atau pinjaman yang lain, dan ini ada dosa yang tidak pernah kita bereskan dengan sesama kita, maka tadi bahayanya lisannya itu, bahayanya lisannya seperti ini. Terus yang selanjutnya wasalisu, yang cara yang ketiga ayastaghfirullah ta'ala wa yatubu ilaih, wa ayastaghfirullah, dan kita minta ampun kepada Allah, wa yatubu ilaihi, dan bertobat kepada Allah, falaisa, maka tidak ada apa syai'un, sesuatu, minadz dzunubi, dari berbagai dosa, a'dhamu, yang lebih besar, min buhtanin, daripada dusta. Fa inna sa'irul dzunub yahtaju ila taubati wahidatin wa bil buhtan. Ya, maka sesungguhnya dari sebagian dosa itu membutuhkan taubat. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada bohong. Kan bohong itu hukumnya naon? Cek pikir haram, itu sudah masuk ke ranah haram. Maka fa inna sa'irul dzunub yahtaju ila taubati wahidatin. Jadi setiap dosa itu membutuhkan taubat. Wa bil mutan yahtaju ila taubati bil salasati mawadi'ah. Dan dalam dusta yahtaju membutuhkan ila taubati, kepada taubat bi salasati mawadi'ah, dari 3 tempat. Yang pertama, waqad qarana Allah Ta'ala mutana bil kufri. Allah sudah menyamakan bohong itu dengan kufur. Ini berat kan? Bahwa bohong itu disamakan dengan kufur. Jadi kadang-kadang orang dusta enggak berasa dosa, padahal itu sama dengan
kufur. Faqala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fajtanibu, maka jauhilah arisa. Arisa itu adalah kotor. Apa? Minal ausani, dari patung. Ya. Patung dosa apa? Dosa musyrik. Orang menyembah patung apa? Musyrik. Wajtanibu, dan jauhilah qaula zur, ucapan dusta. Ini ayatnya berjejer, dan artinya satu ayat itu. Pertama, wajtanibu risa bil ausan, wajtanibu qaula zur, itu di surah Al-Hajj ayat 30. Itu larangan dari Allah. Maka fajtanibu, jauhilah. Kalau kata fi'il amar dalam Al-Qur'an itu hukumnya wajib. Ya. Apa? Arisa, kotor, najis. Apa? Najis. Arisa itu kan artinya najis ya, bukan kotor lagi, najis. Minal ausani, dari menyembah patung. Kan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya innamal musyrikuna najasun, kan gitu. Di surah At-Taubah, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ini makanya ada sebagian kaum muslimin yang mengartikan ayat itu, diartikan ketika orang itu tidak sama dengan pemahamannya dianggap najis, ada tuh. Maka ketika kita sholat di masjidnya suka dipel dengan dia beranggapan bahwa kita ini najis. Nah, ini bahaya ya. Ketika Quran sudah dicocok logi. Padahal ini maksudnya di sini adalah orang yang musyrik kepada Allah. Karena innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maka kotoran yang dimaksud di sini adalah jauhilah kemusyrikan, dari menyembah patung dan berhala, dan jauhilah dari ucapan dusta. Itu maka disamakan dengan kata buhtan bil kufri. Bohong itu dengan kufur. Wa yuqalu, dan dikatakan la taqulu ghibah illa fi qaumil ma'lumin hatta law dzakaru ahlal misru min amdinal absari faqala hum bukhala'u aw qaumin su'in la yakunu ghibatan li'anna fihim albirru wal fajr wa ulim annahu lam yurid bihi ajami wa kafa dalika Allah. Jadi maksudnya gimana? Dikatakan la taqulu ghibah, tidak termasuk ghibah. Ini tadi udah diterangkan ghibahnya. Sekarang yang termasuk, yang tidak termasuk ghibah. Terus ucapan yang seperti apa yang kategori tidak masuk kepada ghibah? Di sini dikatakan la taqulu ghibah, tidak termasuk ghibah illa fi qaumin maklumin, kecuali di satu kaum yang diketahui. Hatta lau dzakaru, sehingga kita menceritakan ahlul misri atau satu negara, ya, atau satu kota, faqalahum bukhala, bahwa kaum itu adalah orang-orang yang kikir, atau kaum itu orang-orang yang jelek, ya, la taqulu ghibatan, itu tidak termasuk ghibah. Nah, sebab di anabihim al-birru wal fajir wa ulim anahu lam yurid bihi. Karena itu sudah diketahui. Contoh misal begini ya, bahasa sederhana. Ketika kita menceritakan orang Israel dengan diceritakan kejiohisannya, kejahatannya, kebiadabannya, dan itu sudah diketahui oleh umum, bukan Indonesia saja, bukan kita saja, bahkan seluruh dunia. Nah, menceritakan yang seperti ini kan tidak termasuk ghibah. Ya, tidak termasuk ghibah karena sudah diketahui kedolimannya. Gitu. Tamat tidak termasuk ghibah. Nah, sebenarnya wa ulim anahu lam yurid bihi al-jami, karena ucapan itu sudah diketahui umum. Itu sudah diketahui umum gitu. Jadi itu mah tidak termasuk ghibah. Ketika kita menceritakan kejahatan Fir'aun misalnya, kita menceritakan kejahatan Abu Jahal, kejahatan Abu Lahab, ya, itu tidak termasuk ghibah. Kenapa? Karena itu sudah diketahui umum. Wal kafa andalik afdal, tapi tetap yang lebih afdal mah ya janganlah. Jangan. Diurangkan kadang-kadangnya ada
memang bentuk pembelaan kepada Palestina itu kan kita mah hanya bisa doa. Dah mencaci oke ke orang Israel dan bakal ini. Kita mencaci orang Israel misalnya, nggak bakal kedengeran gitu kan. Cuman kita hanya mendoakan wahlikil kafarota wa musyrikin, ya Allah hancurkan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Karena untuk membela saudara kita yang tertindas oleh orang-orang kafir. Sekarang mah ada Israel lagi geus eleh namanya. Mudah-mudahan geus eleh mah kapok gitu kan. Sehingga Palestina bisa merdeka dan Masjid Al-Aqsa bisa dikuasai oleh orang-orang muslim dan orang saudara-saudara kita di sana bisa bebas melaksanakan ibadah di Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang selanjutnya wa dzakaru an ba'di zuhadin. Nah, ini yang lebih hebat, Pak. Kalau berbicara ahli zuhud, nah itu luar biasa ya. Wa dzakaru ba'da zuhadi, diceritakan dari sebagian ahli zuhud, anahu istara qotonan li imraatihi. Sesungguhnya ahli zuhud ini membeli kapas ke pasar untuk perempuannya. Jadi ahli zuhud ini ada seseorang laki-laki, dia ahli zuhud, ya ahli zuhud. Terus membeli kapas untuk istrinya. Ibu apa kapas? Apa namanya kapas? Faqalat imra'atu, dan si perempuan si laki-laki ini berkata, inna ba'atal qutani qaumun su'in qad hanuka fi hadhil qatni. Cek si istrina teh kieu ka suamina teh meureun. Inna ba'atal qutani qaumun su'in qad hanuka, eta nu ngajual kapas ya. Sesungguhnya orang yang menjual kapas itu adalah kaum su'in, kaum yang jelek. Kenapa? Qad hanuka fi hadhil qatni, sudah berkhianat ya. Kita berkhianat hadal qatni, artinya apa? Jadi si kapas nate meureun aya campuran begitu lah. Si kapas nate aya campuran, anggapna si perempuan ini bahwa yang menjual kapas ini sudah berkhianat. Berarti menceritakan siapa? Menceritakan pedagang kapas. Mengatakan kepada suaminya bahwa pedagang kapas ini sudah berkhianat. Itu cuma segitu saja kok. Terus yang selanjutnya fatalaqa rajul imra, dicerai kita. Dicerai gara-gara istrina nyebut kan tukang kapas teh nya naon? Cenah tukang kapas eta teh ya. Pasuila dalika, terus ditanya si laki-laki itu, faqala inni rajula ghayurun ka hapa ayakunu qatalu quluhum masamu yaumil qiyamah. Ditanya ya si laki-laki itu, kumaha cenah, kenapa kok istri kamu dicerai gitu berbahasa Arab. Ini rajulun ghayurun, sesungguhnya saya ini laki-laki cemburuan. Ya apa laki-laki cemburuan? Laki-laki cemburuan. Fa hapa yaqulu qatalu quluhum wasamu yaumil qiyamah. Saya tidak mau nanti ya tukang dagang kapas ini memusuhi istri saya di akhirat nanti. Memusuhi istri saya di akhir, karena istrinya takut dimusuhi oleh pedagang kapas tadi di akhirat, maka dicerai istrinya. Itu. Terus payuqadu dikatakan lagi inna imra'ata fulan ta'allaqa bihal qatan. Oh, sesungguhnya cenah si perempuan eta teh rada cebrang sunam urangnya naon terus sebutan rada lenger. Jadi si pamajikan teh si istri teh rada lenger. Jadi ternyata nyebut tukang kapas hianat, tukang kapas teh jujur teh ternyata ieu nya. Jadi si istri teh ketika ka pasar beli kapas teh osok megang ka tukang dagang mah gitu. Nah, jadi timuru lalakina gitu. Dicerainya ahli juhud saking kusieuna di akhirat jadi musuh. Itu nu apik mah urang mah kadang-kadangnya. Nah gitu, Masya Allah. Bali aja dari kata talak, etalah salah satu penyebab ditalak. Itu. Jadi makanya karena istilah kita, ketika seseorang melakukan dosa, melakukan kesalahan, misal ini
ada seorang perempuan dia melakukan perselingkuhan, ya. Biasanya si perempuan ini memfitnah kepada laki-laki yang diselingkuhi untuk apa? Untuk membela dirinya, istilahnya memutar balikkan fakta. Jika Nabi Yusuf jeung Siti Julaiho, kan cek Siti Julaiho teh nu bogoh teh Yusuf kan. Leres nu bogoh teh Yusuf pebejana. Padahal faktana saha nu bogoh? Julaiho. Nah itu. Biasanya kalau cintanya tidak dilayani, sok putar balikkan fakta untuk menutupi kesalahan memang ayat itu. Nah, seperti itu. Maka fali'ajin dalika tolakha. Nah, dengan sebab itulah si perempuan tadi istrinya ahli guru ditalak atau dicerai. Wa qala dan dikatakan salah satu la taqulu ghibatuhum ghibatan. Yang kedua dikatakan salah satu la taqulu ghibatuhum ghibatan. Yang ketiga tidak termasuk ghibah. Walaupun kita bicarakan itu tidak akan termasuk ghibah. Ya. Ada sesuatu ucapan yang tidak termasuk ghibah. Ucapan apa? Yang pertama yang tidak termasuk ghibah adalah sultanun jair, ketika menceritakan pemimpin yang zalim. Nah, yang pertama itu jadi ghibah. Itu lamun ada pemimpin terus pemimpinnya itu zalim, jahat, khianat kepada rakyatnya, maka diceritakannya teu naon teu jadi dosa. Tapi lain ngomong personal kade ieu mah kepemimpinanana. Misalkan urang boga RT teh misalkan korupsi naonnya korupsi atau kepala desa atau menceritakan karena kedolimannya, kejahatannya itu tidak termasuk ghibah. Tapi lamun nyaritakeun personal nama beda deui ya. Tapi ini individu, ini mah sifatnya umum. Yang kedua wafasikun mu'linun, yang menceritakan orang fasik dan kefasikannya itu secara terang-terangan. Itu jadi dosa. Kalau kita menceritakan orang fasik, ya, orang fasik itu apa? Pendosa, dan kemaksiatannya ini, perbuatan maksiatnya ini sudah terang-terangan. Itu, nah itu tidak dosa. Ya, jadi ketika kita tahu kan, nyari jelas mah gitu kan, kefasikannya tidak apa-apa. Tapi kalau mu'lin, ini mu'lin artinya apa? Udah jelas, bukan cuma cerita, tapi udah apa? Yang ketiga wasohibu bid'ah, dan menceritakan ahlul bid'ah, ya, menceritakan ahlul bid'ah. Nah, bagaimana disebut ahlul bid'ah? Idza dzakara fa'luhum wa matahum, ketika menceritakan perbuatannya, ibadahnya, dan cara berpikirnya. Gitu. Jadi tenang ceritakan hal bid'ah mah. Karena kalau banyak saling bid'ahkeun, cek ieu bid'ah, cek ieu bid'ah gitu kan. Nah, ini makan ke usul karena itu. Ieu ngabid'ahkeun ieu ngabid'ahkeun ieu gitu kan. Tapi ketika dalam urusan madhab karena ada perbedaan tidak apa-apa. Misalnya madhab Syafi'i begini, madhab Hanafi begini, itu diceritakan tidak jadi dosa. Selagi yang diceritakan itu urusan furu'iyah, urusan fikih itu gak jadi dosa ya. Walau dzakara syai'an min abdanihim bi'aibin fihim lakana dzalika ghibatan. Tapi ketika kita sudah menceritakan individunya, personalnya, ya, dirinya, maka dzalika ghibatun, itu adalah ghibah. Makanya kalau bercerita tentang perbedaan, misalnya anu kulut jeung nu teu cenah naon teu jadi ghibah. Itu anu usoli jeung teu, nu sok tahlil jeung nu tarak, itu diceritakan teu masalah, tidak menjadi ghibah. Walakin idza dzakara fa'alu maqadahu fala ba'sa likai yudhiru nas. Akan tetapi ketika yang diceritakan itu cara ibadahnya dan madhabnya, fala ba'sa, maka tidak apa-apa likai la yuhadiru nas, agar orang-orang itu berhati-hati ketika mengikuti orang tersebut gitu. Jadi ternaon ari nyaritakeun bid'ahnya. Nah, gitu. Kecuali tidak boleh menceritakan secara pribadi. Ya, mungkin kita dilanjut sudah sholat isya.
Nembak.